Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam curahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermujahah tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, dan mudah-mudahan dengan amalan ini akan menjadikan tambahan amalan kita kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jamaah muslim muslimat rahimakumullah, tidak lupa marilah kita selalu salawatkan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga beliau, dan kepada para pengikut-pengikut yang setia dengan sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita selalu tidak henti-hentinya memberikan kepada kita banyak kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita, baik itu sekecil apapun kenikmatan, sehingga kenikmatan yang terbesar yaitu kenikmatan iman dan Islam. Karena dengan syukur inilah Allah akan berjanji akan menambahkan kenikmatan kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah jami'an, di kesempatan yang qadarullah Allah sedang memberikan kepada kita suatu masa musibah ataupun wabah kepada kita. Ini adalah benar-benar karena takdir Allah. Ini adalah kekuasaan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah kepada kita. Sebagai kita seorang yang beriman, dapatlah kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Tidaklah musibah Allah berikan kepada kita bertujuan supaya kita sebagai seorang yang beriman bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan introspeksi kepada diri kita bahwasanya sungguh kita sebagai seorang hamba adalah seseorang yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan ibadah kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan ibadah kita. Yang kita kadang lalai ketika kita beribadah, selalu kita membangga-banggakan ibadah kita, yaitu dengan sifat ujub, riya, sum'ah dan sebagainya. Akan tetapi di saat inilah Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwasanya benar-benar bukan Allah yang membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di saat pandemik wabah COVID-19 ini, banyak masjid-masjid yang ditutup, banyak kajian-kajian yang diliburkan, banyak majelis-majelis taklim yang berhenti karena dilarangnya
berkumpul satu masa yang banyak, ditakutkan tertular atau menyebarkan pandemi virus COVID-19 tersebut. Ini benar-benar karena qadarullah, benar-benar kehendak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pikirkan, bahwasanya maha besar Allah, zat yang memutarbalikkan sesuatu. Maka marilah kita bisa mengambil introspeksi kepada diri kita masing-masing. Sudahkah amal ibadah kita selama ini murni dan diniatkan khusus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah mungkin masih diselipi dengan suatu perkara-perkara yang memang ini adalah bisikan setan. Setan akan selalu membisikkan kepada kita bahwa ketika kita beribadah, pastilah setan akan menggoda kita. Di antaranya dengan sifat-sifat tersebut, antara ujub, riya, dan sum'ah. Maka marilah kita juga tidak berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa. Allahumma inni a'udzubika min an syurika bika wa ana a'lam astaghfiruka lima la a'lam. Kita memohon kepada Allah dari bahaya syirik yang kita tidak mengetahui dan dari bahaya syirik yang kita mengetahui. Maka seyogialah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita beribadah harus kita benar-benar hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sedikit kita akan sampaikan masalah menghadirkan niat dan keikhlasan di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bisa menjadikan manfaat kepada kita dan menjadi syarat diterimanya ibadah-ibadah kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pastilah di antara kita sudah tidak asing lagi dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan diberi balasan dengan apa yang ia niatkan. Maka sudah barang tentulah ketika kita akan beramal, kita harus iringi dengan niat yang benar, niat yang murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit kami kemukakan dari hadis Arba'in An-Nawawi tentang hadis tersebut, bahwasanya ini menunjukkan betapa pentingnya niat dalam kita beramal. Ketika kita tidak menghadirkan niat dalam amal, maka amalan tersebut akan rusak. Dan ketika kita sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus kita pelihara dari keikhlasan dan kemurnian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa tingkatan amal. Ketika dia sudah berniat karena Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya didasari karena rasa takut atas siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan ini adalah ibadahnya seorang hamba. Sebagai contoh, seorang bawahan, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bekerja dengan maksimal karena takut dia akan dipecat ataupun diberhentikan oleh sang majikan ketika dia tidak bersungguh-sungguh dalam dia bekerja. Maka dia mengusahakan sebagaimana mungkin dia harus benar-benar bekerja dengan baik karena dia takut
dia akan dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang beribadah, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia beribadah, yang ia pikirkan hanyalah bagaimana aku beribadah sehingga aku bisa mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang bisa membawaku memasuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diisyaratkan ibadahnya seorang pedagang, yang kita tahu bahwasanya setiap pedagang pastilah berkeinginan atau bercita-cita dalam transaksi perdagangannya dia akan selalu untung. Maka bagaimanapun caranya dia akan berusaha semaksimal mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari perniagaannya atau dari perdagangannya. Kemudian yang ketiga adalah ibadahnya seorang yang merdeka. Bagaimana ibadahnya seorang yang merdeka? Dia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena ingin mengungkapkan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dia memaksimalkan dalam dia beribadah karena dia dirasuki rasa takut atas siksa-siksa yang Allah telah janjikan kepadanya ketika dia bermaksiat kepada Allah, dan ia selalu berharap atas segala pahala yang Allah janjikan kepada mereka ketika mereka menjalankan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 tahapan seorang hamba dalam beribadah setelah dia membuka niat. Dia sudah berniat ibadah kepada Allah, tetapi yang pertama dia didasari hanya dengan rasa takut kepada Allah, takut dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia beribadah hanya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabaikan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ibadahnya seorang hamba yang merdeka, yaitu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena wujud rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya, sehingga dia melakukan itu dengan semaksimal mungkin menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah Allah berikan kepadanya. Dan dia juga mengharap pahala dengan apa yang telah ia lakukan, dan ia juga berharap terhindar dari segala siksa ketika dia melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan inilah ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam satu riwayat Aisyah menceritakan, berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberatkan diri untuk melakukan hal yang seperti ini?" Pada saat itu Rasulullah sedang melakukan sholat malam, dan terlihat di kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Maka Rasulullah pun jawab, "Apakah aku bersalah ketika aku ingin bersyukur kepada Tuhanku, kepada zat yang telah menciptakanku, kepada zat yang telah memberikan nikmat kepadaku?" Jadi ketika kita beribadah, maka niatkanlah ibadah kita hanya karena Allah, murni karena Allah, dan usahakanlah itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di setiap langkah kita menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah setan akan selalu tidak luput menggoda kita. Setan pasti akan selalu menggoda dari arah yang mereka inginkan kita menjadi lalai dalam ibadah. Kita lalai melaksanakan ataupun kita lalai dari niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ujub. Sering kita terbesit dalam hati kita melakukan suatu ibadah apapun, dan ketika kita selesai melaksanakannya, kemudian kita berbangga, wah, inilah aku yang telah melakukan ibadah ini dan itu. Kadang mungkin kita mengadakan sebuah kajian, kemudian setelah sukses kajian tersebut, di belakang kemudian kita bergumam, inilah hasil kerjaku, hasil kerja kita selama ini, sehingga kajian ini menjadi besar. Ini juga merupakan suatu penyakit bisikan setan yang ingin menggugurkan nilai dari pahala yang telah kita lakukan. Maka dari sifat ujub inilah semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut. Seperti mana doa yang telah kami ucapkan tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ujub adalah termasuk bahaya syirik kecil yang ketika kita biarkan itu akan selalu membahayakan kita dan menjadikan amal kita menjadi hilang. Kemudian yang kedua adalah riya. Sebagaimana ujub, riya juga termasuk kategori syirik kecil. Akan tetapi kadang juga kita selalu mengabaikan dengan yang kecil-kecil tersebut. Riya, kita ingin selalu dilihat dengan amalan ibadah kita. Ketika kita beramal, kita ingin selalu dilihat amalan-amalan kita oleh orang lain. Dan ada dua macam riya. Yang pertama adalah dia beribadah murni ingin dilihat oleh manusia, ingin dilihat oleh sesama manusia, ingin dipuji oleh sesama manusia, dan mengabaikan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah sama-sama riya, tetapi dia diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masih terbesit di dalam hatinya, bercabang, ingin juga dipuji atau dilihat oleh sesama manusia. Kedua-dua amalan tersebut akan menolak akan tertolak amalan tersebut. Jadi yang pertama riya, murni dia melakukan kebaikan atau ibadah murni ingin dilihat oleh manusia. Kemudian yang kedua, dia ingin dilihat atau ingin beribadah kepada Allah, tetapi dia juga ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari sebagian salaf mengungkapkan bahwasanya hal tersebut akan menghilangkan pahala dari setiap amalan. Jadi kedua tersebut akan terhapus pahala amalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasr ayat 23. Jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah
dari segala apa yang mereka persekutukan. Hanya Allah lah yang berhak sombong. Dialah yang berkuasa. Dialah yang menguasai alam semesta. Dialah yang menguasai segala makhluk di alam semesta ini. Maka ketika seorang makhluk, yaitu manusia, beribadah tetapi masih diiringi dengan cabang-cabang ingin dipuji oleh orang lain atau oleh sesama hamba, maka Allah pun benar-benar dengan maha sombong akan menolak amalan yang mereka lakukan. Bagaimana Allah, Dia yang memiliki alam semesta ini, memiliki alam dan semesta dan seisinya, menerima amalan seorang hamba yang ketika dia beramal masih diiringi dengan perkara-perkara yang dia cabangkan kepada selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya lah Allah berhak untuk menolak segala amalan yang telah ia lakukan. Sebagian ulama memang menegaskan bahwasanya amalan akan tertolak. Akan tetapi juga ada penjelasan bahwasanya ketika diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah itu diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di pertengahan jalan dia mungkin membaguskan ibadahnya karena dilihat manusia, maka amalan itu akan tetap diterima kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pembagusan niat, pembagusan amal itulah yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan sholat, di awal takbir kita niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di tengah jalan kita melakukan sholat, kemudian ada orang yang lewat dan kita membaguskan lagi ibadah sholat itu, maka itulah yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, sholat kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sifat dari pembagusan ibadah tersebutlah yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka ketika kita beribadah, benar-benar murnikanlah, tuluskanlah niat kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita telah susah payah menjalankan ibadah, mengamalkan sesuatu yang memberatkan kepada kita, tetapi masih diiringi dengan sifat-sifat yang tidak tulus karena Allah, maka justru kitalah yang akan merugi. Kita sudah susah payah beribadah, tetapi Allah tidak menerima ibadah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka marilah saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada jamaah muslim muslimat sekalian, marilah kita selalu menjaga keikhlasan kita, menjaga niat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita masuk dalam bulan Ramadan ini, kita banyak peluang atau kesempatan di bulan Ramadan ini untuk kita mengamalkan ibadah sebanyak-banyaknya, karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, dan Allah melipat gandakan amalan-amalan ibadah kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita di bulan Ramadan ini. Ketika kita bersusah payah beribadah, tetapi kita dapatkan nihil di akhirat, maka begitu sayanglah ketika kita beribadah tetapi kita tidak mendapatkan pahala yang telah Allah janjikan kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis,
Kita sering mendengarkan bahwasanya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan didasari imanan wa ihtisaban, didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diiringi dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ghufirallahu ma taqaddamat min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ihtisaban adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang Allah janjikan kepada kita. Ini juga merupakan bentuk keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Benar-benar diiringi ibadah kita, diiringi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi juga dengan ihtisaban, harapan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan inilah yang menunjukkan keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita benar-benar memurnikan niat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah kita dalam niat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan kita atau ibadah kita selama ini benar-benar tercatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah dengan tenang, untuk bisa beribadah dengan ikhlas, untuk bisa beribadah dengan khusyuk, sehingga benar-benar kita terkumpul pahala kelak kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah, semoga wabah yang sedang melanda kita kali ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas sebagaimana sedia kala. Kita bisa berjamaah di masjid dengan bebas, kita bisa mengadakan kajian dengan bebas, kita bisa bertemu, bersilaturahmi dengan bebas dengan sesama muslimin, dan sehingga kembalilah kita kepada suatu yang normal, yang terkendali, yang aman, tanpa suatu wabah yang melanda kita. Dan mudah-mudahan dengan kita ikhlaskan ibadah kita, maka kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengamalkan ibadah-ibadah, dan kita selalu dimudahkan urusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terbebas dari segala yang bisa menghalangan kehidupan kita sepanjang. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, mungkin ini sedikit yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada diri saya pribadi dan kepada muslim muslimat sekalian. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan hanya karena kedhaifan kami, dan kami mohon maaf atas yang sebesar-besarnya. Akhirul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.